Selamat malam, sahabat IC3, dimanapun Anda berada. Kita nih pengen ngobrol-ngobrol ya, bincang-bincang sambil ngobrolin tentang seputar perjuangan seorang cancer, ya, seorang pejuang kanker. Sudah bergabung dengan Ibu Chandra, senang sekali. Kita, kita ini benar-benar Bu Chandra, kita mau ngobrolin nih seorang pejuang yang tangguh, ya, luar biasa. Ya, kiranya ini boleh jadi berkat buat sahabat di luar sana, ya, Amin. yang mendapatkan inspirasi hidup dari Ibu Chandra, ya. Iya. Ibu Chandra boleh tahu itu siapa sih ibu itu? Pejuang apa, Bu? Silakan, Ibu. Berjuang dari segala-galanya. Habis-habisan. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Luar biasa. Kena cancer apa, Bu Chandra? Mungkin bisa di-sharingkan nanti. Kalau boleh saya sharing, saya dari awal itu sudah mendapat gelar. Gelarnya bukan S1, S2, tapi gelarnya diabetes. Pasien diabetes. Pasien diabetes akut. Iya, diabetes akut. Sudah 20 tahun saya kena diabetes. Dan pejuang diabetes 20 tahun. Ya. Dan di tahun 2017 Tuhan memberi anugerah. Katanya kalau cancer itu kan anugerah. Saya dikasih cancer serviks. Jadi kanker serviks stadium 3B. Sudah lanjut. Iya. Itu ketakuannya apa yang Ibu rasakan ya dari seorang pejuang diabetes tiba-tiba kena cancer lagi. Nah, ini satu penyakit yang berat-berat. Kalau saya bilang kelas berat ini. Iya, petinju aja kelas berat. Diabetes sudah berat, induk dari semua penyakit kan, diabetes ditambah cancer, berat lagi. Dari awal saya pendarahan, tapi saya ke dokter diabetes bilang, ini loh, waktu itu posisi saya gulanya 600 sih, posisinya 600. Jadi ini gulanya ibu turunkan. Ini saya pakai kasa aja sudah berdarah. Jadi bukan karena, tapi dari situ saya sudah curiga, mestinya itu kan gejala serviks. Soalnya saya sebelum memutuskan serviks, saya kan baca-baca dulu toh gejala serviks itu gimana. Tapi dokter itu kan nggak mau kalau digurui, maksudnya kita ngomong itu dia kan merasa saya ini dokter kok kamu gurui gitu loh. Ini bukan serviks, bukan saya kan minta pap smear. Buat apa pap smear katanya gitu. Ini loh efek dari gulanya ibu terlalu tinggi. Dibilangi nggak percaya, ya saya diam aja. Dicoba, dikasih obat, kasih untuk menurunkan, bukan menurunkan, menghentikan darah sih. Tapi kan tetap nggak ngefek. Terakhir itu Januari itu bior. Darahnya itu kayak kita keguguran itu loh. Oh, banyak sekali ya, Bu Chandra. Dari situ terus akhirnya baru dokternya percaya, baru di pap smear. Ternyata di pap smear pun enggak bisa. Karena benjolannya sudah besar, 5,9. Oh, besar loh Bu Chandra. Iya, sudah besar. Jadi akhirnya enggak pap smear tapi biopsi. Di biopsi. Iya. Itu dari awal itu. Saya dengar Ibu Chandra bukan hanya
diabetes, bukan hanya cancer ya. Ibu Chandra baru menjalankan operasi lagi nih ya. Operasi yang Iya, yang saya bilang sih mengerikan. Karena apa? Di bagian apa, Bu? mata. Mata. Tahu-tahu, iya, tahu-tahu mata nggak bisa melihat tahun berapa itu ya? Tahun 2020 ya, nggak salah. Itu sudah mulai mata. Pertama kabur-kabur aja, terus terakhir itu udah wis sebelah kanan buta ini, maksudnya sudah tidak bisa lihat. Aduh. Terus kiri masih bisa jadi jalan itu seperti menuntun orang buta, harus dituntun. Kalau enggak bisa jalan kan, soalnya kan enggak tahu jalannya ini ada gundukan atau ada tangga atau gimana. Terus akhirnya itu diberanikanlah, mestinya takut, namanya mata ya. Iya. Agak bisa tidur itu. Iya, tegang sekali. Ya, malam masih WA-an itu karena aduh ya apa ya, besok sudah kan, soalnya dokternya juga agak menakut, maksudnya gini, ini kalau gulanya enggak turun batal operasinya begitu. Harus bisa kan, jadi mau operasi. Iya, waktu di rumah gulanya masih 200 ke atas, 200 berapa ya, 278. Itu enggak bisa, soalnya syaratnya operasi harus di bawah 200. Aduh, gimana ya ini? Aduh, kepikiran, soalnya takut nanti waktu hari hanya mau masuk di ruang operasi, gula dicek masih 200 ke atas, pulang dah. Iya, gagal operasi. Nah, itu perjuangannya benar-benar. Perjuangannya gagal. Jadi Ibu Chandra ini udah pejuang diabetes, pejuang cancer, mata lagi sekarang ya. Di antara tiga itu ya Bu, kalau Ibu lihat yang mana lebih serem sih jalani operasinya atau apanya? Kalau cancer kan saya belum operasi. Ya, kan masih ada. Oke. Di dalam masih ada, kan nggak bisa dioperasi. Jadi pengobatan saya hanya kemo sama radiasi. Sesudah itu ya sudah mengecil kan 2,3 apa 2,2 dari 5,9 ya. Sudah mengecil jadi 2,2, tapi dokter tidak mau ngangkat itu kankernya. Iya, nggak bisa soalnya. Iya, tempatnya agak sulit ya Bu Chandra ya. Mungkin agak sulit, apa lengket, jadi mungkin pertimbangan dokter ya, mungkin kalau diangkat tambah menyebar kemana-mana, makanya kan dibiarin itu tadi. Iya betul. Dari serangkaian yang Ibu alami ya, ini berat semua ya Ibu ya. Kira-kira Ibu mendapatkan apa yang Ibu dapatkan di dalam kehidupan ini Bu? Mungkin boleh sharing kepada sahabat yang hari ini mendengarkan tentang hidup. Kalau saya boleh sharing ya, saya dari muda, hidup saya kan dari keluarga yang berantakan. Kalau bisa semasa kita diberi kesempatan oleh Tuhan hidup, gunakanlah hidup itu sebagai kalau bisa kita Bu Erika ya, untuk sebagai menolong itulah menjadi berkatnya orang itu. Wah, bahagia sekali hati ini. Ya, luar biasa. Jadi nggak melihat kepada diri sendiri ya Bu Chandra ya, tapi melihat kepada orang lain ya, menolong orang ya. Iya, itu. Oke. Wah, ini luar biasa sekali sahabat ya, yang mendengarkan pada hari ini ya. Kalau Ibu Chandra itu seorang pejuang diabetes yang tingkat akut, terus pejuang kanker stadium yang tinggi, dan kemarin matanya mengalami kebutaan ya, dan mengalami operasi, tapi sekarang hidupnya justru mau menjadi berkat buat orang lain. Seperti itu ya Bu Chandra ya. Soalnya kalau sudah menjadi berkat itu ada hati yang paling dalam itu ada perasaan senang gitu loh. Wow. Kalau kita sudah bisa menolong itu, wah, kayak
tidak bisa digantikan kesenangan itu. Iya, iya, iya. Sahabat pendengar yang hari ini mendengarkan, kalau mau bertanya kepada Bu Chandra, boleh diketik di kolom komentar ya, boleh ketik. Ibu Chandra, kenapa Ibu kok bisa memilih untuk tidak mengasihani diri, tetapi memilih keluar, melayani orang lain gitu? Itu kenapa Bu? Apa dasarnya Bu? Boleh share pada malam ini. Kayak panggilan jiwa, Bu Erika. Entah kenapa ada panggilan jiwa, tulung. Karena kita merasa apa ya, selama aku hidup, kan hidup untuk apa? Dan kita pun tidak tahu mati kita kan bukan Tuhan ya. Kapanpun Tuhan panggil, kita kan harus siap. Ya, betul. Begitu. Betul, Bu Chandra. Betul. Jadi memilih untuk keluar ya, melayani ya. Nah, sekarang kegiatan itu apa nih kalau boleh di-sharingkan kepada para sahabat pada malam ini? Saya kebetulan di sini saya kan ikut anggota SI3 dan di SI3 ini saya sebagai apa ya, bukan ketua sebetulnya, sebagai sesepuh karena sudah oma. Jadi ya untuk sudah jadi oma-oma. Jadi untuk membantu yang jiwa-jiwa muda untuk pelayanan. Jadi saya mengarahkan ke jiwa-jiwa yang dia memang kepingin hatinya untuk melayani, kita siap untuk mendidik gitu loh, masalahnya itu begitu. Saya dengar nih Oma Chandra, aduh panggil Oma nih ya. Saya dengar iya, Ibu Oma Chandra itu dalam keadaan susah jalan, sakit, itu masih mengunjungi para pejuang kanker ya. Nah, dalam pengalaman Ibu ini melayani, ada pengalaman apa yang berkesan Ibu, yang Ibu dapatkan? Mungkin boleh di-sharingkan. Di saat saya susahnya juga jalannya susah, tapi ada pasien satu, kita tahu dia memang waktunya Tuhan panggil ya. Kita masih sempat bisa mengunjungi itu, ada merasa ada bukan untung ya, keistimewaan kita di saat-saat terakhir itu kita bisa mendampingi itu loh. Apa itu namanya? Mau mengutarakan kok susah. Sebuah panggilan khusus ya buat mereka yang sudah di abang ya, batas hidup, dan Ibu mendampingi mereka ya. Ini sebuah pelayanan yang sangat luar biasa Ibu ya. Di dalam saya ada sekali dua kali, masih kita belum sempat ketemu karena gara-gara corona ya, kita kan tidak sempat ke itu Bu Wiwi yang yang anaknya Bu Iin itu loh, itu kan kita juga pakai video call, itu sudah merasa hatinya ini sudah Bu Erika kan tahu sendiri ya, dimana saat-saat terakhir kita doakan itu ada hati yang paling dalam itu terisi gitu loh. Iya, betul. Dan saya melihat ya di dalam pelayanan kepada terminal illness ini ya, Ibu Chandra juga sampai nangis ya. Itu sampai empatinya sangat dalam ya. Itu seperti satu chemistry ya kepada para pejuang kanker. Mungkin Ibu boleh ceritakan sejak kapan Ibu bisa merasakan empati seperti itu? Tidak melihat pada diri sendiri, tetapi bisa sampai orang lain sakit itu Ibu sampai benar-benar mengeluarkan air mata ya, sampai mendoakan. Itu sejak kapan Ibu? Saya sejak divonis itu ya, saya tahu Tuhan itu apa, saya mengenal, tapi kan saya masih belum menjerumus ke situ. Saya masih mencari-cari, terus sejak saya kenal Bu Erika, terus saya dibawa masuk, saya banyak
ayo masuk sini. Tapi saya lihat dulu, ini arahnya kemana. Ternyata di SC3 saya kok merasa damai gitu. Maksudnya kok cocok. Ya dari situlah. Nah, terus saya masuk di SC3 itu tahun berapa ya Bu Erika ya? Lupa saya. Nah, dari situ terus ya itu mulai tergugah. Oh iya, ternyata saya berpikir gini, ternyata yang sakit yang lebih parah dari kita itu masih ada. Jadi janganlah kita, saya ini parah gini-gini. Ternyata yang lebih parah dari kita ini ada banyak. Ya dari situ saya mulai berempati ya. Apalagi itu saya terakhir itu melihat Joyce yang di Kalimantan itu kan saya agak tergugah, itu anak sudah sekecil ini, ya enggak kecil lah, istilahnya kan remaja ya, sepantaran anak saya, dia sudah kena kanker tulang, iya, segitunya perjuangannya, ya dari situ saya mulai tergugah sih, dan saya lebih ke arah ini, ke orang-orang yang memang benar-benar kena kanker ya. Luar biasa Bu Chandra. Sahabat semua, Bu Chandra ini juga salah satu penyanyi kita loh ya. Kita sempat keluarin album ya, dan Ibu Chandra juga ikut nyanyi ya. Jadi luar biasa. Saya ingat sekali Bu Chandra waktu pertama ketemu Ibu itu lagu yang berkesan tuh Balon Ada Lima. Balonku iya, terakhir aku sudah bilang sama Bu Erika, saya nggak bisa nyanyi loh. Tapi Bu Erika maksa, nggak apa-apa, coba, suaranya bagus. Aduh, malu. Ternyata tadi ya. Itu kenangan yang nggak pernah saya lupa Ibu Chandra ya. Jadi kalau ada nyanyi lagu Balonku, saya pasti ketawa karena ingat Ibu. Padahal kita ini kan orang pelupa ya. Tapi kalau kena balonku kok masih ingat ya. Oh iya, soal lupa Bu Chandra. Kenapa ya? Kok Ibu rasa juga ya dalam perjuangan kanker ini suka lupa ya? Iya. Saya kadang sering lupa juga. Sering lupa saya. Apa yang mau diomongkan apa? Ya nggak tahu. Kalau mau pergi barang-barang yang sudah kusiapkan, kalau sudah pergi, lupa, nggak dibawa. Sering. Lalu? Oh gitu. Wah. Ya, kayak kemarin itu saya mau nganter mama saya di panti jompo. Saya kan mau bawa kue. Lupa nggak dibawa kuenya. Sampai sekarang ada di rumah. Aduh, iya. Itu lupa itu kayaknya udah menjadi apa ya? Tren makanan. Makanan. Suka makanan lupa. Kita. Makanan kita. Tapi saya salut sama Ibu Chandra. Bahkan Ibu Chandra ya sahabat sekalian masuk SCTV loh ya. Dia masuk SCTV dalam channel Solusi dan itu jadi berkat sekali ya. Di masa pandemi ini justru dia menghasilkan karya. Betul ya Bu Chandra ya? Amin. Sahabat yang mau bertanya kepada Bu Chandra boleh ketik di kolom komentar ya. Mau tanya apa aja. Ibu Chandra kira-kira harapan Ibu apa? Impian Ibu ya yang saat ini yang belum tercapai atau apa gitulah Ibu. Nanti boleh di-sharingkan. Ya, kalau saya sih kalau bisa kita sudah kena kanker, janganlah putus asa. Bagus sekali. Gitu. Ya, jangan, tetap harus berjuang dan tuh kita lo ndak sendirian. Maksudnya yang sakit ini lo ndak sendirian. Kita punya teman juga saling mensupport gitu. Kalau bisa ya saling menguatkan supaya hidup ini ada artinya. Betul banget. Bu Chandra, kira-kira untuk seorang pejuang kanker ya, support seperti apa yang bisa diberikan oleh para caregiver atau teman-teman atau keluarga? Seperti apa supportnya? Kalau saya sih berprinsip ya, alangkah baiknya kita boleh sedih, pastilah kita sedih.
Tapi kalau sedihnya itu jangan apa ya, dilihatkan ke pendamping, ke anak. Karena kalau kita sedih, istilahnya umpamanya kayak kita punya suami, punya anak itu ya. Nanti kalau kita sedih, suami sama anak itu pasti akan ikut sedih. Oke, ikut sedih. Iya, kalau bisa ya memang kita sakit ya, ya apa ya, ya kita tetap berjuang ya, supaya pendamping caregiver itu merasa selama mendampingi kita itu tidak sia-sia. Ngerti Bu Indah Erika, sekali. saya nggak bisa mengatakan, Indah saya nggak sekali. bisa kayak Pak Ari gitu ya. Jadi Pak Ari itu memang benar-benar mendampingi Bu Erika dengan apa ya, dengan hati tulus, dengan apa, tapi yang seperti kita ini jangan membuat dia supaya kecewa gitu loh. Iya, bagus sekali. Bu Chandra, ini ada pertanyaan ya dari seorang ibu ya, Ibu Lani. Dia bilang gini, Bu Chandra, saya baru selesai treatment tahun 2019. Saya mau tanya gimana caranya supaya nggak kumat lagi kankernya. Gitu. Terima kasih. Kanker gini, prinsip saya loh ya. Kanker itu ada di tubuh kita ya. Kalau kita enggak makan, istilahnya jaga makanan, ya tetap kita jaga makanan sebatas, tapi jangan terlalu ekstrim. Istilahnya ekstrim, ini enggak boleh, jangan. Kita makan ya makan, cuman yang penting kita ini gizinya cukup, karena gimana pun juga kanker itu juga butuh makan. Jadi kita harus berdamai dengan diri kita. Jadi kita makan, kanker juga makan, kita juga hidup, gitu loh. Tapi kalau kita ekstrim, nggak boleh makan ini, terus kita nggak makan, puasa, nah kanker itu akan mulai ngamuk nanti, ya itu karena kita makannya kurang, gizinya kurang, terus akhirnya kankernya juga ikut ngamuk, dia nggak dapat makan, dia akhirnya memberontak ya, jadi metas itu tadi, begitu. Dan itu kedua, yang penting jaga pikiran, hati, happy, sukacita, itu dekat sama Tuhan, sudah. Wah, apapun yang terjadi, ya itu semua atas seizin Tuhan, kan begitu. Luar biasa ya. Wah, indah sekali Bu Chandra ya. Kita harus menjaga pikiran kita supaya tetap Bu? Sukacita ya, tenang ya, happy. Dan kita pun ada kanker, tapi kita harus tetap berdamai ya. Bu, kenapa bisa ngangkat kata berdamai ya Bu? Memangnya kenapa mesti berdamai itu, kenapa Bu Chandra? Kalau kita menentang kanker ini harus mati, nggak bisa. Nanti nggak sinkron, gitu loh. Jadi kalau kita nggak berdamai dengan diri kita, itu ya istilahnya seperti gini. Kita bisa kanker, engkau kanker, kamu kalau hidup di tubuh saya, aku pun kan juga hidup, gitu loh. Jadi baik-baiklah di dalam, jangan ya seperti itu, kita berdamai ya. Kalau kita mengandung anakku, baik-baik di dalam kandungan ya sampai engkau lahir, kan seperti kayak begitulah. Jadi ya kalau kanker ya kita baik-baik ya. Kalau aku hidup, engkau kan ikut hidup, gitu. Jangan terus dimusuhi, kamu harus mati, kanker di dalam tuh harus keluar, nggak bisa. Iya betul. Nggak bisa. Betul juga, betul. Jadi kalau penolakan itu otomatis akan menimbulkan ini ya Bu Chandra, depresi ya, stres ya, dan itu nggak baik buat tubuh ya Bu Chandra ya. Makanya harus tetap berdamai. Sekalipun kanker itu masih ada, seperti ini sahabat. Sahabat, seperti apa? Bu Chandra sendiri mengalami kanker ini, masih hidup ya dalam dirinya. Masih ada. Bu Chandra, kenapa bisa setangguh itu ya Bu? Mungkin Ibu boleh bagikan sedikit tipsnya lah Ibu. Selain pikiran ya, terus kita hidup juga lebih tenang, percaya Tuhan, kenal Tuhan. Ya apalagi Bu yang Ibu rasakan? Maksudnya Bu Erika? Dengan keluarga misalnya, dengan keluarga, dengan
waktu-waktu menjalankan hidup sebagai pejuang kanker. Iya. Ya, dengan keluarga kita harus baik-baik ya. Maksudnya dengan suami, dengan anak, apalagi ini sekarang anak sudah menikah, dengan menantu. Kita juga baik-baik. Biasanya kan mertua sama menantu kan tidak cocok. Kan kebanyakan begitu. Tapi apa yang kita cari gitu loh. Maksudku selama hidup kita, masa kita ini nyari, ya kita harus berdamai lah. Ya kita baik-baik sama menantu juga. Ya memang ada kalanya menantu itu menjengkelkan, ada. Ya tapi ya gimana ya, ya sudahlah, kita cari segi positifnya lah. Maksudnya ya memang menantu sifatnya kayak gini, ya sudah kita terima. Gitu. Luar biasa ya. Luar biasa. Kalau nggak gitu Bu Erika, wah stres. Nah, stres itu salah satu contoh membuat kanker bangkit. Wah, pemicunya. Makanya itu kita nggak boleh stres. Itu pemicunya juga. Makanya kita baik-baik. Ya memang tidak mudah. Menjalani itu tidak mudah. Seperti saya ini punya suami, punya anak, punya menantu. Kan tidak semuanya enak gitu. Kan butuh perjuangan. Iya, betul. Wah, luar biasa ya. Bu Chandra membagikan mutiara-mutiara indah ya di dalam sebuah perjuangan seorang pejuang diabetes, pejuang kanker, dan dia baru kemarin operasi mata lagi. Paling takut saya itu mata. Iya, saya juga nggak bisa bayangin Bu. Saya operasi lainnya masih terima, mata saya paling takut. Soalnya lihat ya Bu Chandra, ya itu sadar ya waktu di operasi itu lihat ya. Cuman dibius daerah mata aja, cuman lainnya sadar. Dokter nyuruh, Bu, jangan lihat ke kiri, ke kanan. Makanya saya sadar, ini mata suruh ke kanan, lihat lampu Bu, aduh diculek itu alat dimasukkan, aduh nggak bisa membayangkan. Kayak nonton film tapi ini nyata ya Bu ya, biar semua masuk gitu ya. Iya.